Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Halo saudari muslimahku dimanapun berada, semoga selalu dirahmati oleh Allah, amin ya rabbal alamin. Selamat datang di channel Kunna Sholiha, tempat di mana teman-teman bisa sharing dan belajar tentang hidup minimalis yang sesuai syariat Allah dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah podcast kedua aku yang telah tertunda selama hampir 1 bulan dikarenakan aku hektik sama tugas kuliah. Oke, di podcast kali ini kita akan membahas tentang makna hidup minimalis. Nah, untuk podcast kedua ini, aku akan fokus membahas makna minimalis secara umum dulu. Untuk minimalis dalam pandangan Islam akan aku bahas di podcast selanjutnya ya. Jadi, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan gaya hidup minimalis itu? Untuk teman-teman yang belum tahu tentang gaya hidup minimalis, mungkin yang tergambar di pikiran teman-teman saat disebutkan kata minimalis adalah rumah minimalis. Ya, kita sangat familiar dengan ungkapan itu. Memang awalnya minimalis adalah suatu gerakan yang diaplikasikan di bidang kesenian, seni pahat, dan seni rupa. Seiring berjalannya waktu, minimalis dijadikan gaya hidup. Minimalis lifestyle adalah suatu gaya hidup yang dijadikan alat untuk membuat hidup kita menjadi lebih bahagia, yang dilakukan dengan cara membuang barang yang berlebih di dalam hidup kita dan fokus pada hal-hal yang penting saja. Minimalis hadir untuk menyadarkan kita bahwasanya tidak semua yang kita inginkan adalah hal yang kita butuhkan. Sehingga kita tidak perlu pusing memikirkan bagaimana cara mendapatkannya. Apalagi kita berada di zaman modern dengan segala banyak macam pilihan yang membuat kita memiliki kecenderungan untuk menginginkan lebih. Prinsip utama dalam penerapan hidup minimalis adalah less is more. Semakin sedikit maka semakin banyak. Karena semakin sedikit barang yang kita punya, maka semakin kecil tingkat stres kita. Semakin sedikit pula beban fisik dan beban mental yang kita dapat. Karena kita tidak harus memikirkan bagaimana cara perawatan barangnya, cara penyimpanannya, dan di mana tempat menyimpannya. Semakin banyak barang yang kita punya, tentu semakin banyak pula tempat yang kita butuhkan untuk menyimpannya. Semakin banyak uang yang harus kita keluarkan tentunya. Padahal belum tentu barang tersebut benar-benar kita perlukan dan membuat hidup kita menjadi lebih bahagia serta memberikan efek positif kepada kita. Semakin banyak pilihan barang, tentunya semakin membuat kita pusing. Mari kita bandingkan ketika kita mempunyai 2 pilihan baju untuk ke pesta dengan 10 pilihan baju. Manakah yang membuat kita lebih pusing untuk memikirkannya? Tentu 10 pilihan baju. Waktu kita akan dihabiskan untuk memikirkan di antara 10 baju ini, manakah yang harus kita pakai? Tentu ini akan menghabiskan waktu. Karena itulah mengapa banyak orang-orang kaya dan hebat di dunia kebanyakan sering memakai baju sederhana dengan sedikit pilihan. Sehingga terlihat mereka sering memakai baju yang sama berulang kali. Dalam gaya hidup minimalis, kita diajarkan untuk tidak terikat dengan barang. Kita adalah kita dengan atau tanpa materi yang kita punya. Identitas diri kita dilihat dari pemikiran, skill, produktivitas, dan kebermanfaatan kita untuk sesama. Jangan pernah membiarkan society menilai kita dengan materi yang kita punya. Itu adalah penghinaan terbesar terhadap diri kita. Karena ketika materi tersebut hilang dari kita, maka hilang pula lah harga diri kita. Gaya hidup minimalis menjauhkan kita dari sikap konsumtif dan melepas keinginan untuk mengikuti tren. Karena kebanyakan dari kita selama ini memiliki mindset yang miskin, yaitu selalu merasa tidak punya. Ya, sesuai dengan tabiat manusia yang tidak pernah puas. Sehingga ketika kita telah menjalani hidup minimalis, kita bisa menekan perasaan ketidakpuasan itu dan merasa cukup. Hingga akhirnya mengantarkan kita pada meaningful life, hidup berkesadaran dan fokus terhadap hal-hal yang kita butuhkan saja. Nah, coba kita ambil satu contoh barang, yaitu sepatu. Seringkali kita tergoda untuk membeli sepatu baru yang sedang tren pada masanya. Padahal kita sudah memiliki beberapa sepatu di rumah yang bahkan jarang kita pakai.
Dan umumnya, di antara banyak pilihan sepatu itu, hanya 2 sepatu yang sering kita pakai. Karena kita merasa nyaman saat memakainya. Tapi kita tetap merasa tidak cukup dan masih memiliki keinginan untuk membeli sepatu lagi. Pertanyaannya, sampai kapan kita harus mengikuti tren yang tiada habisnya? Seringkali timbul pertanyaan, apakah orang-orang yang mempunyai barang yang dibutuhkannya saja sudah bisa disebut dengan seorang minimalis? Jawabannya, belum tentu. Jika orang tersebut melakukan hal itu dengan tujuan agar hidupnya menjadi lebih bahagia dan fokus pada hal-hal yang penting dalam hidupnya, maka jawabannya iya. Jika ia melakukan itu karena keterpaksaan oleh keadaan, maka jawabannya tidak. Karena minimalis itu lebih dari sebatas barang kepunyaan. Ia merangkup pada pola pikir yang memengaruhi kehidupan kita sehari-hari dan pengambilan keputusan. Dan terakhir, aku ingin mengingatkan bahwasanya minimalis itu adalah cara, bukan tujuan. Ia adalah alat yang kita gunakan untuk mencapai tujuan hidup kita. Lalu, apa tujuan hidup kita? Tentunya untuk meraih kebahagiaan. Bagaimana bisa kita bahagia ketika kita masih selalu merasa tidak cukup dan kekurangan? Oleh karena itu, kita membutuhkan suatu hal yang bisa memberikan kita kesadaran terhadap itu. Kita membutuhkan suatu panduan gaya hidup yang membuat kita bahagia tanpa banyak materi. Nah, kira-kira begitulah makna hidup minimalis secara garis besar. Untuk teman-teman yang punya pertanyaan tentang makna hidup minimalis, jangan ragu untuk tulis di kolom komentar ya. Nah, untuk teman-teman yang sudah menjalani hidup minimalis, jangan lupa berbagi makna hidup minimalis versi teman-teman sendiri. Tulis di kolom komentar ya. Oke, sampai di sini dulu podcast kali ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.